Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Cak Encu, masih dengan Edo Maredo yang isinya video-video kadang nggak jelas. Kadang nggak jelas lur ya. Ya beberapa videoku itu ada yang jelas, review-review gitu loh. Seperti video kali ini lur ya, sesuai judulnya gitu loh. Aku mau nge-review intercomku lur ya, yang mungkin siapa tahu ada yang penasaran terkait kemarin aku bahas tentang mikrofonnya aja. Sekarang aku sekalian lah ingin bongkar mikrofon intercomnya itu apa sih dan kayak gimana gitu loh. Ya jadi ini kata jalur ya, langsung kita cari tempat yang enak gitu loh buat berhenti buat nge-review. Oke, masuk. Halo. Ya, jadi kita nge-reviewnya di sini lur ya. Ini seperti yang kalian lihat di depan ini adalah boxnya intercom BTS 3 lur, yang biasanya aku pakai. Tulisan BTS 3 nya mana ya? Oh ini BTS 3. Nah jadi ini untuk dari dashboardnya ini, fitur-fiturnya ini seperti ini. Bisa ini untuk motoran, ini nyambung ke Bluetooth, bisa Bluetooth ke HP, bisa untuk MP3 dan GPS. Jadi kalau misalnya pakai GPS atau pakai Google Map itu lur, itu bisa tinggal dikonekin Bluetoothnya aja. Terus ini untuk multi user connectivity. Cuman ini maksimal untuk 3 orang ya, karena ini BTS 3. Dan kalau mau yang 2 orang itu BTS 2 lur, nggak bisa lebih. Lalu up to 120 km/h. Jadi kalau dipakai motoran kecepatan 120 itu maksimal ya untuk nahan noise-nya. Cuman untuk frekuensinya sampai berapa itu keramaiannya, noise-nya belum pernah nyoba sih. Karena ini kayaknya nggak mampu Pak jalan 120. Lalu water resistant ini mungkin aku nangkepnya itu sekedar kalau kena cipratan air, hujan-hujan itu mungkin nggak masalah ya, bukan terendam untuk di dalam air gitu. Dan ngapain juga gitu loh kalian motoran terus di dalam air, kan nggak mungkin. Ya jadi ini untuk dashboardnya ya, dalamnya seperti ini lur. Ini tuh ada ada manual booknya, itu user manual. Ada ini dapat kunci L. Jadi ini kunci L yang sekalian ada mata bintangnya untuk obeng. Ini untuk masang klemnya yang untuk pasang di helm. Nanti aku tunjukin. Nah, jadi isinya itu. Lalu ini ada kabel AUX. Cuman kabel AUX-nya ini fungsinya apa aku kurang tahu ya. Gimana cara makainya? Ini kabel datanya untuk apa namanya? Charger. Di sini Type C ya, BTS 3 ini. Ini micro USB. Lalu kalau ini untuk tempelan headsetnya yang di dalam helm. Ya jadi itu sekarang aku kasih tunjuk barangnya. Nah jadi ini barangnya lur ya.
Ini intercomnya, ini mixsetnya, mixset plus headsetnya lur. Kok ini ada kabel datanya ki? Aduh, katut. Ini ini kabel datanya lur. Aku punya sendiri, bukan termasuk yang set tadi ya. Berarti ini yang set nggak aku pakai. Aku punya sendiri sebelumnya. Ya, aku ulang lagi, ini intercomnya, ini mixset headsetnya. Jadi udah nyambung kayak gini nih. Yang aku maksud itu kayak kemarin ini mod-modan ini mod-modannya. Cuman ini beda beda konsep sama yang aku jelasin kemarin, tapi secara basic sama ya ngemodnya ya. Ini untuk nyambung di sini Type C ini yang ku maksud kabel untuk ke intercom. Nah, harusnya di sini ini dikasih kabel aux untuk masuk ke kamera. Cuman ini aku waktu itu request modifnya yang bisa dilepas kabelnya, jadi pakai kabel tambahan sendiri, nggak langsung ngejumper yang seperti aku jelaskan kemarin. Headsetnya ini kebetulan ini aku kan punya dua lur ya, dual pack, tapi nggak tahu satunya ini buat siapa. Ya oke, sekarang lanjut di penjelasan ini. Jadi untuk fitur-fiturnya BTS 3 ini kenapa sih aku lebih milih ini daripada yang V6 EJAS atau BT Rider? Karena bagiku ini BTS 3 ini cukup simple gitu loh, easy user gitu loh. Ini sebenarnya ini termasuk kompetitornya dari EJS ya, karena ukurannya hampir sama gitu loh, dari budget harganya itu hampir sama. Ini waktu itu aku dapatnya 2 biji ini ya, itu 1.050.000 kalau seingatku, udah lama sih. Jadi kalau beli satu 550, kalau beli dua itu dapat potongan 50.000. Jadi 1.050.000 aja. Nah, ini yang aku pakai barusan, aku lepas seperti aku jelaskan kemarin di video tentang mic itu ya. Jadi walaupun intercomnya dilepas, ini micnya tetap bisa dipakai. Aku jelasin fiturnya. Jadi tombol ini untuk power dan untuk pairing, ini untuk volume up, volume down, ini untuk buka tutup telepon lur. Jadi ketika disambungin ke Bluetooth itu, kalau ada telepon masuk, ngangkatnya pakai ini, jawab teleponnya, nanti matiinnya juga pakai tombol yang ini. Kalau ini untuk powernya, power intercomnya, ini aku coba aku nyalain ya. Ditahan lama sampai nyala sekali biru. Mode seperti ini tuh bukan untuk pairing sesama intercom ya, tapi ini menandakan kalau ready Bluetoothnya. Jadi ini untuk pairing Bluetooth lur. Jadi kalau seperti ini tinggal kalian sambungin ke Bluetooth, nanti ada bunyi-bunyian lah, itu berarti tandanya dia udah nyambung ke Bluetooth. Itu bisa dipakai kalau riding sendirian, dengerin lagu, atau sambil kalau misalnya jawab telepon itu pakai ini ya. Nah, lalu kalau caranya untuk matiin ya, ini aku matiin lagi. Caranya untuk ke pairing sesama intercom, ya aku ngasih tahu aja, ini tuh bisa universal sebenarnya, cuman nggak rekomen. Kenapa aku bilang nggak rekomen? Karena waktu itu pernah aku sambungin ke EJAS itu, kalau dua, satu BTS 3 satu EJAS itu sama aja sih, nggak terlalu ada pengaruhnya. Tapi kalau tiga, dua BTS 3 begini dengan satu EJAS itu nggak bisa, apa ya istilahnya, itu nggak bisa langsung nyatu suaranya, jadi harus terputus salah satu.
itu yang mengendalikan EJS-nya. Jadi EJS-nya itu yang punya channel, dia yang mencet mau nyambung ke ini atau ke ini, itu dia yang milih gitu loh. Kadang nggak enaknya ketika ini dengan ini sudah sambungan, sebelumnya udah pairing sama EJS ya, tiga ini ya, 3 sama EJS 1. Itu ketika ini udah sambungan bisa diputus tiba-tiba sama EJS-nya, tinggal EJS ke ini atau EJS ke ini gitu loh. Ya kali ini untuk pairing sesama intercom ya. Jadi untuk pairing sesama intercom itu sebentar, biarkan ini lewat dulu. Jadi kalau untuk pairing sesama intercom ini pastinya dua-duanya harus dinyalakan, tapi dinyalakannya lebih lama seperti yang awal tadi. Ditahan terus, jangan dilepas sampai nyalanya merah biru seperti ini. Nah, kalau merah biru seperti ini berarti tandanya dia siap pairing. Ini salah satu aja, tekan tombol ini lagi sekali. Nah, ketika mode kedepannya udah berubah seperti ini berarti tandanya dia udah pairing lur. Ini dengan ini udah jodoh. Yeay. Pokoknya di situ tadi ketika nyalakan itu tahan. Ketika udah nyala pertama itu untuk ready Bluetooth. Kalau mau untuk pairing itu tahannya diteruskan, jangan sampai dilepas sampai merah biru. Ya, kalau dilepas ya dia ready Bluetooth. Kalau ditahan lagi dia mati, harus di restart lagi. Intinya gitu aja sih. Dan ini lumayan awet lur ya. Udah 1 tahun sejak aku awal-awal ngevlog ya. Setelah jalan ngevlog 1 atau 2 bulan gitu, lalu aku bisa beli ini, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih awet. Ini pemakaiannya ya juga nggak sering-sering juga sih. Ya ini kalau mau matikan atau mau mutus ya salah satu atau dua-duanya. Kalau emang dua-duanya dimatiin, ditahan lagi ini. Nah, dia udah mati lur. Ya jadi gitu aja sih. Aku 1 tahun ini belum ada kendala ya dalam menggunakan ini. Belum ada trouble yang terlalu signifikan sih. Emang nggak ada trouble-nya ya. Masih awet lah. Ya jadi mungkin sampai di situ aja lur ya videonya. Aku mau balik untuk berangkat kerja ini ya. Ini BTW aku tuh sebelum kerja lur nyempetin bikin video buat kalian lah. Ya nggak masuk. Oke ya udah lur. Jadi sampai di sini aja videonya. Kalau ada kurangnya kalian bisa tanyakan di komentar video atau langsung DM ke IG aku ya. Dan kalian jangan lupa kasih like-nya lur. Terus jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Cak Encu. Oke, masuk. Ya udah lur, aku mau balik untuk berangkat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tenang, ojo baper.